sering terjadi keramik atau granit di lantai 2, dia terjadi popping atau meledak, sahabat PU. Itu salah satu penyebabnya adalah karena udara yang terjebak di dalam dak lantai. Kemudian dia mendorong ke atas hingga pasangan keramik atau granit kita meledak. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Di depan ini adalah pekerjaan pemasangan homogeneous tile di lantai 2. Jadi di bawah dari pasangan granit kami ini adalah dak lantai 2, sahabat PU. Kemudian tentu pola pemasangan homogeneous tile kita ini sudah direncanakan sebelumnya. Mana kiranya titik mula dari pemasangan granit ini sudah didesain oleh tim Nugroho PU, sahabat PU. Kemudian yang pertama-tama harus dipasang itu adalah bagian dominan dari sebuah ruangan, sahabat PU, atau lantai utamanya dulu ya. Kemudian yang potongan-potongan itu menyusul sekeliling dari lantai utama, sahabat PU, yang berbatasan dengan dinding yang berupa potongan-potongan tersebut di lapangan biasa disebut dengan las-lasan. Itu kami kerjakannya belakangan. Kita pasang granit yang utuh-utuh terlebih dahulu seperti ini. Adapun tahapannya, saya mau jelaskan terkait lapisan perekat yang kami terapkan di sini, sahabat PU. Dan ini adalah kunci yang biasa tim Nugroho PU terapkan di lokasi-lokasi proyek. Lebih-lebih di pemasangan homogeneous tile di lantai 2, sahabat PU. Jadi lapisan pertama setelah dak itu perlu diadakan urukan pasir terlebih dahulu, seperti ini. Ya. Tujuannya dia sebagai peredam, sahabat PU. Maka di luaran sana jika sering terjadi keramik atau granit di lantai 2, dia terjadi popping atau meledak, sahabat PU. Itu salah satu penyebabnya adalah karena udara yang terjebak di dalam dak lantai. Kemudian dia mendorong ke atas hingga pasangan keramik atau granit kita meledak. Ya, maka perlu diredam dengan adanya pasir uruk ini, sahabat PU. Ya, ketika pasir uruk sudah kita terapkan, kemudian tahapan berikutnya adalah adukan semen pasir. Sahabat PU bisa dilihat di sini. Lapis pertama adalah pasir uruk, di atasnya baru ada adukan, ya. Kemudian setelah dipasang adukan, maka di permukaan bagian belakang granit itu kita olesi dengan semen seperti yang ada di awal video tadi, sahabat PU. Adukan pasta semen seperti ini. Kemudian pada bagian belakang granit ini selalu ada tanda panah seperti ini. Tujuannya adalah menjadi acuan tukang kami dalam memasang granit, yang mana jika arahnya ke depan rumah maka akan ke depan rumah semuanya, jadi tidak dibolak-balik ya, sahabat PU ya. Sebenarnya memang sudah ada tanda-tanda seperti ini di setiap
granit-granit yang dijual di pasaran. Kita sebagai aplikator cukup mengikutinya saja. Baik, kemudian bagian belakang dari granit ini pasti ada tekstur seperti ini. Tujuannya yang pertama sebagai identity dari tiap-tiap merek granit sahabat PU, karena pasti berbeda-beda. Yang kedua, dia menjadi ikatan antara granit ini dengan semennya sahabat PU, seperti itu. Kemudian permukaan dari granit yang kita pasang ini berwarna abu muda sahabat PU. Untuk jenis granit yang kita pakai nanti akan saya jelaskan di konten berikutnya. Kemudian dia dilindungi oleh lapisan plastik seperti ini, pabrikannya ya sahabat PU ya, untuk melindungi glazur daripada homogeneous tile atau granit kita ini sahabat PU. Kemudian untuk acuan tukang dalam memasang, sebelumnya perlu diawali dengan tarikan-tarikan benang dua arah sahabat PU, arah X dan juga arah Y, yang mana tarikan benang ini juga harus siku, dan pada saat pemasangan benang-benang ini jadi acuan dalam menentukan kelurusan pasangan granit ini sahabat PU. Perhatikan. Oke. Kemudian nut yang kita terapkan di sini adalah 1 mm sahabat PU. Saya selalu menekankan dengan klien-klien kami bahwa untuk pemasangan granit sekalipun hanya 1 mm tetap harus diadakan nut, karena kita ketahui bahwa antara granit ini dengan lantainya itu sudah direkatkan dengan semen dan pasir yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian yang merekatkan antar granit ini ya, itu adalah groutingnya atau nutnya sahabat PU. Kemudian nut tersebut juga tentunya menjadi ruang apabila granit-granit ini terjadi pemuaian sahabat PU. Kemudian untuk menjadi acuan dalam menentukan lebar nut granit, kami pakai tali bekas dus granit sahabat PU. Ya, ini kita manfaatkan sebagai alat bantu kita dalam menentukan atau menjaga stabilitas dari lebar nut sahabat PU. Kita potong kecil-kecil seperti ini dan kita jadikan acuan untuk mengatur nut yang sudah kita tetapkan di 1 mm sahabat PU. Proses pemasangan homogeneous tile berukuran 80 x 80 di lantai 2 proyek yang berada di Tangerang Selatan ini masih berlangsung sahabat PU. Doakan proyek ini berjalan dengan lancar. Nanti setelah ini saya akan memperlihatkan hasil dari pasangan granit kami pada video setelah ini. Terima kasih. Semoga sedikit yang saya bagikan bisa bermanfaat. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Sahabat PU, semangat membangun. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.